Sekarang sedang berlangsung atau apalah kita nggak mau tahu nggih. Tapi dari awal tadi sudah disampaikan sama DPR KPP bahwa gedung itu pun juga Selamat siang dulur-dulur. Kali ini kita berada di gedung DPRD baru, dan Diagram TV ini akan mencari berita street news, berita-berita terbaru tentang kondisi Surabaya di saat ini. Kita sudah berada di gedung DPRD baru di Jalan Yosudarso, Surabaya. Mari kita lihat ke dalam, kita lihat apa yang dikerjakan para anggota dewan ini sebagai wakil rakyat Surabaya. Oke, lanjut. Dulur-dulur, inilah penampakan gedung DPRD Surabaya yang diresmikan pada 2019 oleh Insinyur Armuji yang dulu sebagai ketua DPRD Surabaya dan sekarang menjabat sebagai wakil wali kota Surabaya. Mari kita masuk ke dalam dulu. Di sini ada pamdal yang berjaga-jaga. Mari kita naik ke atas. Biasanya rapat-rapat ada di lantai 2. Kita naik tangga aja lur. Ya lur, ini kita sudah berada di lantai 2 gedung baru DPRD Surabaya. Kita langsung melihat ruangan Komisi B dan sepertinya ada rapat lur. Oke, kita akan masuk sebentar. Kita lihat apa yang dirapatkan. Halo lur, ini ternyata memang ada rapat terkait perusahaan peleburan logam di Kandangan emisinya ini nanti Benowo, Surabaya. Kalau data itu secepatnya Pak, tidak usah nunggu 12 hari. Siapa yang hadir di Ini kita lihat di sosialisasi itu, Bapak Muhammad Mahmud, wakil ketua Komisi B yang sedang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pengusaha. Ya Pak. Ya Pak, ya. Itu mager nggak? Mager nggak? Perubahan. Gak apa-apa, memang salah. Ya, kita ikuti. Cuma nggak disuruh tutup karena memang cuma berubah rekor, peruntukan semua. Nah, ini sudah melanggar. Itu adalah perusahaan peleburan logam yang ada di menyampaikan aspirasinya sesuai jalur. Jangan ada demo, jangan ada Kandangan Benowo yang diusulkan oleh warga untuk dibongkar karena tidak sesuai perizinannya. Kita akan tidak lanjuti Pak untuk sampai dibongkar. Itu saya pada saat ada kunjungannya Pak Wakil Wali Kota. Ini adalah Camat Benowo. Itu bahwa Denny. kalau ada warga yang kemudian mengeluh seperti beliau ini, Bu Erika, tolong difasilitasi. Bawalah dulu ke rumah sakit di mana beliaunya sempat dirawat sebelumnya, kan harus dilihat dulu rekam mediknya. Jadi apakah ini masuk bagian dari dampak yang ditimbulkan oleh penjenengan bertanggung jawab memfasilitasi untuk menerima keluhannya beliau. Jadi jangan diabaikan begitu saja, dibuktikan dengan diantar, kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya. Itu sudah kami sampaikan Pak, sudah saya sampaikan. Ada beberapa yang tahu itu. Terima kasih. Gak apa-apa. Program Mas ini memang dampaknya sangat-sangat terasa. Betul, saya serius saya ngomong. Enak sih nggak kena. Tajam sekali Pak, itu baunya Pak, nyangkatnya Pak. Tapi coba nanti orang yang ngerti bahan-bahan kimia itu, bagaimana kalau itu dibakar, terus menimbulkan asap, pasti atau sesek Pak, betul. Karena kalau saya ngomong sakit nanti malah disuruh. Saya yakin orang yang ngerti bahan kimia itu pasti. Direkturnya bahwa akan diadakan cek bagi pasien yang terdampak. Kami yang mengerti mengenai hal itu.
sebetulnya polusi udara itu dampaknya tidak 1-2 hari, Pak. Karena dia kan berupa akumulasi, Pak, ya, partikel kecil yang timbul itu ya. Ya, itu bisa 10-20 ke datang, Pak. Kalau misalnya Pak Ali ini diperiksa, kemudian tidak ada, Pak, hasilnya pasti belum terekam di paru-parunya. Jadi mohon untuk hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena apa? Akumulasi itu berjalannya 10-20 tahun, Pak. Beda dengan ketabrak mobil terus langsung. Saya kalau polutan itu dampaknya 10 tahun mati otomatis anak cucu kami Pak itu akan berdampak gitu, Pak. Oke. Jadi mohon itu kami terus sepakat. Taman pimpinan. Iya. Tutup. Ya. Sebentar. Ini yang dibacainnya ini Bentar, belum Pak. pernah diuji, Pak. Pak, Ya. sebentar Pak RT. Makanya tadi saya sampaikan, saya itu minta segera diuji emisi udara. Itu supaya apa? Supaya tidak menerka-nerka gini akibatnya dari mana. Kan kelihatan dari uji emisi udara memang kalau timbalnya besar, polutannya besar kan kelihatan. Berarti permasalahan ini ada dasarnya lagi. Uji emisi tadi itu sebagai dasarnya warga untuk nanti berteriak. Terus untuk tadi Bapak, tadi saya lihat Pak Camat, Pak Lurah sudah melakukan upaya-upaya yang menurut peraturan itu sudah benar dengan memberi peringatan dan lain-lain. Jadi jangan khawatir. Aparat pemerintah Kota Surabaya, Pak Camat, Pak Lurah itu ada di pihaknya jenengan. Jadi Pak Camat juga mungkin sudah mengarahkan ke jalur yang benar juga, menyampaikan aspirasinya nggak perlu di jalanan, menyampaikan aspirasinya di sini, jenengan di ruangan yang dingin, makan enak, sambil kita mengeluarkan keluh kesah, dan nanti supaya dari sini ada solusinya. Terkait tadi masalah kesehatan itu sangat bisa dilihat dari uji emisi udara tadi. Dan 12 hari itu Bapak, itu paling lambat apa bisa sebelumnya keluar. Sekarang sedang berlangsung atau apalah kita nggak mau tahu nggih. Tapi dari awal tadi sudah disampaikan sama DPR KPP bahwa gedung itu pun juga bermasalah peruntukannya. Satu, bangunannya tadi dari Bapak anggota Dewan juga sudah menyatakan bahwa itu juga menyalahi aturan ya Bapak. Dan uji emisi yang dilakukan saat ini anggaplah itu formalitas. Nah, hal-hal yang sudah ada saat ini yang sudah didengar sama wakil kami yang ada di Komisi B, itulah yang menjadi dasar untuk Komisi B bisa mengambil tindakan apakah ini tutup atau lanjut. Jadi ini semua kami serahkan sama Komisi B, tindak lanjutnya seperti apa. Dan kami mohon kepastian kira-kira kapan tindakan itu untuk melakukan pembongkaran atau penutupan dari pabrik tersebut. Terima kasih. Jelas Pak. Dan kita harus praduga tak bersalah dulu ya Bapak-Bapak. Sebelum ada bukti tidak boleh main tuduh. Tapi yang di rapat ini tidak masuk itu yang dimasukkan. Oh bukan. Mohon izin saya memberikan masukan Pak bahwa tadi memang tadi sudah masuk dengan saya dulu. Saya fasilitasi Pak. Ya, kita ini Komisi B nggak sidak ke sana belum. Hasil rapat ini tadi ada ungkapan kalau daerah itu sempat ke sana dulu pada waktu itu lokasi tidak boleh masuk. Tapi mungkin kita membuat kesimpulan rapat berdasarkan hasil rapat. Kita tidak tahu di sana karena kita tidak di sana. Kita tidak dilibatkan apa-apa dalam peristiwa yang tadi. Andaikan kita sana ya kita ikut masuk Pak. Tapi kita menampung semua hasil dialog. Kalau hasil dialog itu dinyatakan pemerintah kota boleh masuk, padahal faktanya tadi ada ungkapan tidak boleh, apa keliru Pak kita? Iya. Tanggal 12. Ya, jika itu tidak bisa, jika IMP tidak sesuai tidak dihapus. Nomor 5 itu pemerintah kota dilarang masuk wali kota. Telah memberikan sanksi administrasi 1 terkait pelanggaran Perda nomor 7 2009 dan akan menindaklanjuti sesuai Perwali 34 2023. Ya, DPR KPP ya. Apa perlu dituangkan? Kalau itu 1, 2, 3 intervalnya 7 hari. Sudah 3 kali sudah ngomong berarti. Ya minta masuk Satpol PP. ya benar ya Mas bagusnya. Peringatan 3 langsung kirim surat ke pimpinan. Mas barunya hilang online Mas. Setelah kau bosannya coba.
kemudian setelah itu boleh. Yes. Oke, sing masalah. Boleh kapan bongkarnya? Ya, kapan? bukan Pak, segel. Ya, segel. Ya, baik, izin. Jadi kan setelah 10 kan kasih di. Ya. Ayo, kemana yuk? Baik, terima kasih Bapak. Jadi setelah kami mendapatkan komentar dari Bapak dari DPR KPP, bisa mungkin kami 2 hari atau itu yang kata-kata jika dihapus saja Pak. Ya, jika itu dihapus ya. Jika IMP tidak sesuai itu dihapus. Nomor 5 itu pemerintah kota dilarang masuk wali kota. Yang sudah terlayar ya, nanti sudah cukup mau pembenahan ini. Cukup ya. Kalau cukup, Bapak Ibu, kegiatan rapat siang hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan kegiatan Bapak Ibu, ini ralat dari pimpinan akan ada rapat lagi kalau memang diperlukan. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu mantunya, tapi kalau berada dengan mantunya bilangnya kan. Bisa dijelaskan untuk agenda hari ini PT sudah jadi logam. Ya, jadi PT ini sudah mencemari lingkungan, terutama lewat udara, di mana warga menjadi korban, ya, baik sesak nafas, batuk-batuk. Dan mereka mengadu ke Komisi B karena mereka awalnya menduga ada kesalahan perizinan. Ternyata setelah kita undang di sini semua pihak, memang terbukti mereka ada pelanggaran IMB dan juga mungkin ada pelanggaran rekomendasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup kepada DPR KPP, di mana Lingkungan Hidup itu merasa ada sosialisasi, tapi warga tidak merasa ada sosialisasi sama sekali, sehingga warga minta itu ditutup, ya, tutup, tidak dihentikan, ditutup. Ya, lalu kami mendengar juga bahwa pemerintah kota ketika ada sidak di sana tidak boleh masuk ke area produksi. Ini luar biasa ya. Jadi tidak boleh, mestinya tidak bisa seperti itu. Ya. Dan kami dari Komisi B sepakat dengan apa yang disampaikan warga. Jika memang tidak memenuhi syarat, ya harus segera ditutup. Kita beri deadline sesuai aturan aja, karena DPR KPP sudah memberi peringatan 1, 2, 3 hingga tanggal nanti itu tanggal ketika tanggal 10 Juni. Nah, ketika 10 Juni, tanggal 12 Juni akan disegel sama Satpol PP. Itu harus kita taati nanti. Ya. Terima kasih. Pak, ini kan suka jadi logam ini usahanya apa Pak? Di situ kan banyak. Jadi PT ini suka jadi logam itu di IMB-nya adalah pemeliharaan hewan dan ada workshop. Tapi di lokasi dia ada peleburan emas yang menimbulkan asap pencemaran lingkungan. Jadi ada pelanggaran peruntukan termasuk bangunannya juga. Ya, kalau ditutup kira-kira karyawannya seperti apa yang nanti? Ya itu tanggung jawabnya pemilik usaha. Ya, masa terus kalau ada karyawan boleh melanggar. Ya, karyawannya urusannya dia, nanti dikerjakan di mana. Ada himbauan mungkin dari DPRD untuk ya, kita berharap pemerintah kota tegas terhadap masalah ini, tidak lagi mencela-mencela, tidak lagi terlalu lemah ya, harus tegas. Kalau sudah seperti ini ya harus tutup, tidak boleh lagi ada ampun seperti itu karena mencemari lingkungan. Ini berlaku untuk semua. Ya, dan terhadap hal-hal yang sama di tempat lain juga harus tegas, tidak boleh terlalu lama. Itu ya. Ya, kita akan undang lagi. Dia mengirim surat dengan alasan itu ke luar negeri. Ini suratnya. Ya, berobat ke luar negeri.
Tapi kita tidak peduli, ya kita tetap rapat gelar seperti ini. Meskipun nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kita undang lagi. Artinya dalam hearing kali ini belum ada titik temu. Sudah ada. Sudah ada titik temu yang mendekati untuk ditutup. Sedangkan pemilih nggak ada, ya kita akan undang lagi. Kita akan tunggu tanggal 10 nanti. Ada rencana untuk sidak ke lokasi? Ya, kita akan jadwal segera sidak. Itu ya. Oke, silakan. Gimana Pak? Enak Pak? Suguhannya dari Komisi BIN. Lumayan enak. Jenengan warga situ Pak ya, kandangan situ Pak ya? Ya. Oke, iya. Itu apa? Perumahan apa Pak? Wisma Tengger. Perumahan Bumi Tengger Sejahtera. Tengger. Bumi Tengger Sejahtera. Oh, di Perumahan Bumi Tengger Sejahtera. Sudah lama itu Pak pabriknya? Maksudnya? Berdiri ya? Oh, mulai 2016 Pak ya. Mulai pelaksanaan pembangunan. Jadi pada saat pelaksanaan pembangunan itu tidak pernah lapor ke RT. Ujuk-ujuk dibangun sedemikian tinggi. Lantai berapa itu Pak? 4. Pada saat pelaksanaan itu, waktu kita menghadapi green and clean, kita ada teman-teman kita yang ikut di situ. Kita cegah waktu itu hujan, gitu. Hujannya kita cegah, nggak boleh lewat, gitu. Tapi maksa. Akhirnya berangkat ke teman-teman begini ini, tembok yang jatuh. Oh, sempat terjadi ada korbannya itu? Mati di situ sudah mati. Oh, ada korbannya satu. Iya, seperti itu. Itu sejarahnya seperti itu. Dan sejak itu dan sampai itu tuntas, nggak ada namanya sosialisasi ke warga, yang nggak ada. Pak siapa Pak? Sosialisasi warga. Saya warga RW RT 4 RW 6. Namanya? Sungkono. Apa sih Pak kerugiannya warga Pak dengan ada pabrik di situ? Mas namanya juga perusahaan besar ya. Ngomongnya pabrik emas, ya toh. Sumbangsi nang di kampung nggak ono, gitu Mas. Iuran ini kata kita awal ini kasih subsidi BDE Mas. Iku mau dibangun rumah Mas, itu bisa 10 rumah lebih. Omangunku, itu cuma 6,5 kali 15. DE itu 36 kali 40. Itu dibangun rumah 10, gitu. Kok ini kena 250 saulan. Itu iuran kampung, gitu kan. Untuk pekerjanya? Nggak ada. Oh, nggak ada yang dimasuk dari kampung nggak ada. Ya seperti itu. Jadi keluhan-keluhan yang sudah tidak berhubung di situ itu dampaknya serius kesehatan, ya dampak ekonomi, dampak sosial nggak ada. Warga marah. Ceritanya seperti itu. Harapan warga apa dong? Ya harus ditutup Mas. Tutup ya. Nggak ada sumbangsi ke kita sama sekali. Ngapain? Dipuji kan gitu. Sudah melapor kemana aja ini Pak? Ya ini sampai perang ini. Kabarnya Pak Wali sudah kesini juga Pak ya? Semuanya sudah datang Mas. Kita tinggal pelaksanaan aja. Oke. Terima kasih Pak Sungkono tadi. Ya. Pak Sungkono. Program karena mereka adalah salah satu perusahaan yang memproduksi luburan emas. Luburan emas itu menggunakan bahan kimia yang dampaknya adalah dirasakan oleh warga adalah bau menyengat dan itu bisa berdampak kepada kesehatan manusia. Alhamdulillah kami bergandengan tangan dengan Ketua Komisi B Pak Mahmud. Hari ini bisa difasilitasi untuk kita hearing. Hearing itu menyatukan pendapat antara warga, pemerintah, dan anggota DPR. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus dan insya Allah karena hari ini direkturnya tidak datang, online
tenggorokan dan batuk dan sebagainya. Dan yang pasti kalau boleh saya tambahkan dari yang disampaikan Pak RT 4 bahwa apa yang dikeluhkan sama warga dan kebetulan kita difasilitasi untuk reses ya. Tadi malam itu reses kita dengan Pak Mahmud dan beliau gerak cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hari ini langsung dijadwalkan untuk hearing di DPRD Kota ya, Pak Marti ya. Dan itu kita bersyukur sekali dan merasakan apa yang aspirasi kita ditanggapi oleh wakil kita di DPRD Kota. Nah, kemudian hasil tadi di dalam sudah dijelaskan sama Pak Marti bahwa akan dilakukan tindakan-tindakan terkait izin mendirikan bangunan dan sebagainya, yang mana izin mendirikan bangunan itu tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan warga untuk mendirikan bangunan itu. Bahkan tadi sudah disampaikan bangunannya sendiri melanggar aturan dan wajib untuk dibongkar. Makanya tadi sudah ada diresum di dalam, kurang lebih menunggu hasil uji emisi ulang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang hasilnya akan keluar tanggal 10, maka penyegelan akan dilakukan pada tanggal 12 Juni sesuai apa yang sudah masuk dalam resume tadi. Gitu ya, Pak Marti ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, nggih. Lokasi peleburan emas dengan pemukiman warga itu sekitar berapa? Jenengan bisa open di Google Map. Saya kira itu di tengah-tengah pemukiman ya, di tengah-tengah pemukiman ada satu perumahan tapi dua batas, ada jalan kembar tapi mereka berada di tengah-tengah ya, itu berada di pemukiman Wisma Tengger, Bumi Tengger Sejahtera ya. Izin terkait peleburan emas pun Pak RT sendiri juga tidak diajak berkomunikasi bahwa saya akan mendirikan itu. Jadi banyak sekali lah yang terjadi di situ. Untuk jelasnya nanti bisa ditanyakan sama anggota dewan. Nggih, saya kira itu. Nggih. Izin namanya Pak? Eko. Pak Eko selaku apa? Saya selaku warga aja Bapak. Nggih, ini Pak Marti. Ketua RT 04 RW 06. Siap. Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Siap. 19 November 2024 kami kecamatan kelurahan langsung memfasilitasi melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup. Tim DLH Dinas Lingkungan Hidup juga udah turun 20 November 2024 untuk memberikan pengecekan di lapangan ya. Kemudian memberikan masukan-masukan terkait kajian-kajian yang harus dicukupi oleh pihak PT Sukajadi Logam. Nah, kemudian juga setelah itu ada lagi peristiwa muncul bau yang informasi warga tuh di bulan April tanggal 8 2025. Nah, kami juga langsung merapatkan di tingkat kelurahan ya, jadi sudah berproses dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah bicara juga terkait itu pada PT dan saya memberikan surat peringatan kepada pihak PT ya, artinya karena kondisi darurat jangan melakukan tindakan yang mengakibatkan timbul bau tidak sedap. Nah, kemudian segera mencukupi karena waktu itu masih proses ya, semua yang terkait rekomendasi DLH masih diproses sama mereka, masih diproses. Nah, kami minta segera dicukupi hal tersebut. Jadi sebenarnya ini sudah difasilitasi oleh kami di tingkat kecamatan terkait aspirasi dari warga masyarakat dan sekarang memang sedang dikaji oleh tim-tim teknis dari Dinas Pemerintah Kota, diantaranya dari Dinas Lingkungan Hidup dan tim DPRKPP Kota Surabaya. Ya Pak, barusan kan laporan warga itu sebenarnya terjadi sejak tahun 2024 ya. Kok pertanyaannya kenapa juga hari ini ya masih polemik antara warga dan masyarakat masih terjadi? Kan harusnya sudah tuntas kalau melihat dari jenjang waktu itu. Ya, jadi memang pihak PT ini kan sudah melakukan upaya untuk melengkapi ya terkait apa-apa yang sudah disarankan oleh teman-teman DLH. Kemudian dia juga sudah melakukan tindakan-tindakan untuk menyampaikan semua persyaratan-persyaratan yang dimaksud oleh tim-tim teknis seperti dari DPRKPP, dari DPM PTSP. Semua mereka berproses. Nah, sepanjang itu memang kita sudah minta supaya tindakan yang mengakibatkan bau itu jangan sampai terjadi. Nah, jangan sampai terjadi dan itu mereka sudah melakukan hal tersebut, Sudah melakukan hal tersebut baru ini terakhir bau lagi gitu. Nah, bukan hari ini bukan bau karena memang warga mengendaki tidak ada lagi peleburan emas di lokasi tersebut. Tetapi ini kan masih dalam kajian dari tim teknis ya. Tim teknis itu yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dari DPRKPP Kota Surabaya. Ini kan lagi melakukan kajian-kajian begitu ya.
Kalau dari peraturan pemerintah sendiri, apakah selama perusahaan itu tanpa izin, apakah boleh beroperasi? Perusahaan itu tetap sesuai ketentuan. Memang ada proses perizinan yang sudah ditempuh sama mereka, dan itu sudah berproses mereka. Artinya mereka secara ketentuan sudah memiliki izin. Tetapi kan ada kajian-kajian lain lagi yang memang setelah dipelajari oleh tim teknis, yaitu dari DPR KPP ataupun DLH, banyak kajian yang harus dilakukan lagi untuk membuktikan bahwa ini kan laporan berasal dari pencemaran ya. Jadi jangan sampai ternyata kajian itu tidak tepat menurut versi dari pemerintah kota dan hari ini dari DLH. Sehingga hari ini dilakukan uji emisi dan di lapangan ya, di tempatnya PT Sukajadi Logam dan di lingkungan sekitar. Yang pertemuan terakhir yang difasilitasi DLH ya, apa kecamatan itu bagian yang terakhir? Bulan April. Yang mana tuh? Kan katanya laporan yang bau itu kan difasilitasi oleh. Ya, jadi gini, kita sudah memfasilitasi, kemudian tim gabungan ya melalui Dispernaker Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota itu merapatkan. Itu juga sudah merapatkan ya, dihadiri oleh DLH Provinsi, Dispernaker Provinsi, kemudian DPM PTSP Provinsi, ya termasuk dinas-dinas teknis di lingkungan pemerintah kota itu sudah dirapatkan. Hasilnya nah, sekarang hasilnya itu nanti harus ditanyakan langsung ke pihak mereka yang karena mereka yang merapatkan. Saya tidak dilibatkan apa? Oh, kita dilibatkan, tapi kan itu kan hasilnya kan banyak. Banyak sekali, kajian-kajiannya itu banyak sekali ya. Nah, dan ini mereka sekarang masuk dalam pengecekan rapat lanjutan yang kajian yang dilakukan oleh teman-teman DPR KPP. Ya, sesuai kewenangan DPR KPP ya.